Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih, selamat hari Minggu. Minggu tanggal 26 April 2020. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Fokus perhatian kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebagaimana Dia adalah Tuhan dan Raja pemelihara hidup kita. Dan tidak terasa waktu cepat berjalan dan kita sudah memasuki di akhir minggu bulan April 2020. Oleh karena itu biarlah dalam ibadah kita pada hari ini sungguh-sungguh kita mau bersyukur kepada Tuhan atas semua kasih anugerah kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita bisa rasakan dari hari ke hari. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam Mazmur 98 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Mari kita berdoa. Bagimulah ya Tuhan yang empunya langit dan bumi. Dan kepadamu jugalah kami sujud menyembah pada hari ini dalam ibadah kami. Kami tahu sepanjang waktu yang sudah dilewati, ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang kami bisa rasakan. Ada begitu banyak pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan sempurna dalam hidup kami. Ada begitu banyak jalan-jalan yang terbuka yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Dan Tuhan nyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Makanya pada hari ini kami semua datang bersyukur. Kami semua datang memanjatkan pujian, hormat kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah dalam ibadah ini semua pujian, doa, mazmur yang kami perdengarkan di hadapan Tuhan itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Siapapun kami, entah kami saudara-saudara kami yang melihat melalui online ini, bahkan kami yang ada di tempat ini, bahkan mungkin mereka yang dalam juga perjalanan sambil melihat ini, Tuhan hadir menyatakan diri-Mu. Sebab Tuhan bagi kami adalah kehadiran-Mu, itu yang menjadi utama dalam hidup kami. Tidak ada yang lain yang kami butuhkan selain Engkau Tuhan yang menjadi bagian hidup kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami berkata, kami beribadah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup. Ibadah ini kami tabiskan atas nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang berada di rumah. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Biarlah sikap hati kita masuk dalam penyembahan kita. Kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Terima kasih. Bapakku datang. Terima kasih Tuhan.
datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Haleluya, haleluya. Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Bapakku datang, amin, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, haleluya. Menyanyi Haleluya, amin. ku nyanyi Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau Terima hebat, kasih Tuhan. ajaib perkasa, Perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan atas perbuatan, atas kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. ada bagiku. Kami katakan, tak usah ku takut Tuhan, tak usah ku takut, Kau sertaku. Amin. Yes Lord, kami tidak bimbang sebab Engkau berada di dalam kami. Haleluya. Kami tidak cemas, Engkau menghibur hidup kami. Glory, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perbuatan. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya.
ajaib Tuhan, perbuatan-Mu dalam hidup kami tidak takut. Kami tidak cemas, sebab Engkau ada di dalam hati kami. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Ayo jemaat Tuhan yang berada di rumah, angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi haleluya. Haleluya, yes Lord. Ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita menyembah Dia. Kita datang dalam hadirat-Nya. Mari sama-sama kita bersuara. Angkat tanganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, oh Tuhan Yesus, jamah hati kami. Oh, urapilah kami Tuhan, lawat kami. Oh Yesus, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Amin. Yes, ajaib Kau perkasa. perkasa terima kasih Tuhan. perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Oh. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Berikan suara kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau. Walaupun keadaan sekarang ini Tuhan, kami terbatas jarak dan waktu, tapi kami ingin percaya
Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, yang akan menjamah kami dimanapun kami berada. Biar kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan, kami dihibur, kami semakin lebih kuat lagi karena Yesus yang selalu ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami siap lagi memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi dan sore pada ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan memuji Tuhan lebih dahsyat walaupun ada di rumah atau dimanapun berada, kita tetap semangat memuji Tuhan. Ayo kita angkat pujian, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Walaupun ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita bergoyang bagi nama Tuhan, memuji namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat padu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan gendang, ku puji dengan kecapi. oh, Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Mu. haleluya. Oh, yo, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat padu pujian dengan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Mu. haleluya. Kami tahu Engkau menyayangi kami Tuhan. Kami akan angkat lagu pujian lagi. Sayang disayang, Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. sekali lagi sayang, Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. glory, 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 haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. sayang, Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. sekali lagi glory, glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan.
Haleluya. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau ada di tiap langkah kami. Engkau yang mengatur hidup kami dan memimpin kami. Haleluya, haleluya. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat itu dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Siap langkahku diatur oleh Tuhan. Yo. Aku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat itu diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami akan terus memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah kami mempersiapkan hati kami. Biarlah Bapak Ibu yang berada di rumah, mari sama-sama kita fokus kepada Tuhan. Akan jauh lebih lagi memuji menyembah Dia. Biarlah firman Tuhan yang nantinya akan ditabur di hati kita akan tumbuh dan biarlah menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Biarlah Tuhan yang menuntun dan membawa kita ke dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, terima kasih Yesus. Jesus. Haleluya, Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin.
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh indah Engkau Tuhan. Haleluya.
jalan-Mu, kasih-Mu tidak dapat terselami bagi kami. Berapapun banyak pengabdian kami, tidak sebanding dengan korban yang Kau berikan bagi kami. Engkau sudah menyerahkan seluruh hidup-Mu kepada kami. Bukan cuma hanya hidup-Mu, Engkau mati di kayu salib. Tapi kemudian Kau bangkit, bahkan Kau naik ke sorga, berjanji menyediakan tempat bagi kami. Bahkan nanti ketika kami masuk dalam kekekalan pun, Tuhan, Engkau sudah siapkan tempat bagi kami. Untuk hidup yang ada di bumi ini maupun hidup yang nanti di dalam kekekalan, Engkau adalah Tuhan yang berjanji menyediakan, memberikan semuanya bagi kami. Oleh karena itu kami bersyukur, sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami. Hanya semata-mata untuk kami. Terima kasih Tuhan, makasih. Biarlah pada hari ini ketika kami dengar firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Firman ini berkuasa mengubah hidup kami. Firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah. Firman ini terus berbicara kepada kami, sehingga dimanapun kami berada, kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Bicaralah dengan bahasa yang sederhana untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan kemudian Kau berdiri di ujung lidah hamba-Mu, sehingga semua firman yang keluar adalah suara-Mu Tuhan. Isi hati-Mu bagi kami. Kami mau siap mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Minggu kemarin saya sudah berbicara kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu berbicara tentang teladan. Dan mari saya mengulang sedikit saja. Teladan adalah satu bentuk yang dicontoh, model yang dicontoh, pola cetakan kita yang dicontoh. Lalu kemudian pengajaran kita yang dicontoh. Karena memiliki bekas luka yang disembuhkan. Nah, kalau teladan itu adalah merupakan sesuatu yang sudah pernah kita alami, lalu kemudian kita berusaha untuk supaya orang lain mendapatkan sesuatu lebih baik dari kita, dan kemudian kita coba memberitahukan, menyampaikan, bahkan berbagi kepada mereka, itu berarti Bapak Ibu memberi teladan. Tetapi kalau Bapak Ibu modelnya adalah supaya orang itu mengalami luka seperti saya, orang itu mengalami susah seperti saya, orang itu hidupnya jauh lebih susah dari saya, itu berarti Bapak Ibu bukan kasih teladan, tapi Bapak Ibu memberikan luka. Sebab apa? Luka yang belum sembuh, lalu kemudian Bapak Ibu coba bagikan, akhirnya terluka lagi, dan kemudian kehidupan orang itu mungkin jauh lebih buruk daripada kita. Itu berarti kita bukan kasih teladan, tapi kita menjerumuskannya ke dalam hal dosa yang tidak baik. Nah, saudara, hari ini izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian tentang teladan hidup, bagaimana dalam Paulus menyampaikan ada 5 teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dan hari ini izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian dalam teladan, yaitu tentang tindakan kita. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan, yaitu dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 37. Izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu keteladanan dalam hal kita bertindak atau bersikap yang namanya adalah murah hati atau kemurahan. Ya. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itulah, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari sebelah jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia mengenakan orang itu ke atas, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun ini? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara kekasih dalam Tuhan, murah hati itu adalah sesuatu yang merupakan gaya hidup orang yang percaya, gaya hidup orang Kristen, gaya hidup daripada murid Kristus. Kenapa? Sebab Yesus sendiri sepanjang dalam perjalanan hidupnya, ketika dia memulai pelayanan sampai pada waktu dia mati di kayu salib, itu hidupnya dipenuhi dengan kemurahan. Kenapa saudara? Sebab ketika dia lihat orang, lalu kemudian hatinya tidak tahan, timbul belas kasihan, lalu kemudian dia melayani orang itu. Ketika orang itu sakit, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, yang mati dibangkitkan. Bahkan ketika mereka lapar, Tuhan kasih makan. Dan kemudian ketika Tuhan menyelesaikan, Tuhan tidak pernah hitung-hitungan, tapi Tuhan memberikan semua all out yang terbaik dalam dirinya untuk siapa saja. Nah, sifat Tuhan inilah yang kemudian yang Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama, dia bilang begini, kamu jadilah pengikutku, sebab aku mengikuti Kristus. Kalau Kristus bermurah hati, maka Paulus juga mengajari kepada muridnya, yaitu Timotius, murah hati. Tentu dasarnya adalah dari dasar Kristus. Nah, konteks Lukas yang kita baca adalah bagaimana Tuhan menggambarkan atau memberikan perumpamaan kepada para ahli Taurat supaya mereka mengerti tentang yang namanya kemurahan hati. Berbicara kemurahan hati itu bukan bicara tentang faktor sosial atau faktor apapun, orang kaya atau orang miskin, dia besar atau kecil, dia tua atau muda, apapun gendernya, saudara. Ketika seseorang bermurah hati, maka dia tidak melihat itu semuanya. Yang timbul dalam hatinya adalah bagaimana
bisa membantu, menolong, bagaimana bisa turun tangan untuk memberikan seperti apa yang mungkin diharapkan oleh orang itu. Saudara, ketika Yesus memberikan contoh dalam kisah Lukas pasal 10, itu dikisahkan tentang ada seorang yang dari mau turun ke Yerusalem, lalu kemudian dia dirampok. Lalu setelah itu dia kehabisan semuanya. Dan kemudian Tuhan kasih contoh. Ada seorang Samaria yang menolong orang yang ngalami luka itu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, dari cerita ini saudara, maka kita bisa mengambil satu pembelajaran begini. Bahwa waktu seseorang bermurah hati, orang tidak lagi melihat dia musuh atau lawan. Karena kalau Bapak Ibu baca dalam kisah ini, dia bilang gini, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ini berarti orang Yahudi, ditolong oleh orang Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria dengan orang Yahudi itu memiliki satu perbedaan. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu rendah. Lalu kemudian kalau orang Samaria dianggap rendah oleh orang Yahudi, maka ketika orang Yahudi mengalami kesusahan, pasti orang Samaria tidak mau menolong. Sebab apa? Sebab baginya berpikir bahwa aku aja ditindas, aku aja ngapain mau tolong. Tapi justru orang Samaria ini yang nganggap rendah justru mau menolong, berkemurahan hati. Saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kaitan dengan itu sepanjang minggu ini, bahkan bulan-bulan yang kita lalui, Allah sedang berbicara kepada kita semuanya, maukah kita belajar bermurah hati sebagai wujud daripada keteladanan Kristus yang kita lihat. Lalu kemudian kita ikuti teladan Kristus itu. Lalu kemudian orang bisa ngelihat sungguh ada Kristus dalam hidup kita. Lalu lewat keteladanan itu orang bisa memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena murah hati. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau begitu kenapa orang Samaria ini sampai bermurah hati? Alasannya saudara, alasannya dalam kemurahan hati itu didasari oleh belas kasihan. Sekali lagi, kemurahan hati didasari oleh belas kasihan. Saudara, ya. Ayat yang ke-33 yang kita baca disebutkan begini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi ternyata ketika seseorang bermurah hati, motor penggeraknya adalah belas kasihan. Hal yang sama yang Yesus ajari sama murid-muridnya, yang dia ajari ketika dia melayani dalam seluruh pelayanan. Dia berbelas kasihan, dia ngelihat orang datang lalu kemudian jauh-jauh datang, lalu kemudian dia bilang jangan tolak mereka, lalu kemudian dia layani mereka, lalu kemudian jadi sembuh. Saudara, orang jauh-jauh datang belum makan, masih lapar, lalu kemudian dia datang, dia kasih lagi semuanya. Tujuannya cuma satu saudara, dia layani, karena gerakannya dasarnya adalah belas kasihan. Bahkan Yesus memberitahukan dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 13 bahwa belas kasihan itu bagi Tuhan lebih penting daripada persembahan. Saudara, banyak kali orang berpikir dengan dia berbelas kasihan, dia cukup kasih uang selesai, lalu kemudian tidak ganggu dia, lalu kemudian aktivitasnya tetap jalan dan semuanya. Bukan itu. Saudara, kalau belas kasihan kita anggap sebagai model persembahan saudara, maka Yesus tidak akan menulis ayat ini. Sebab bagi Yesus ketika seseorang berbelas kasihan itu timbul dalam hatinya. Ketika digerakkan oleh hati, maka dia melihat orang yang dia kasih itu bukan lagi sebagai orang pribadi yang
pribadi yang hanya biasa, tetapi sungguh dia melihat satu pribadi yang sama seperti Tuhan melihat. Satu pribadi yang mulia, yang berharga. Dengan segala keterbatasan dan segala kekurangannya, justru orang yang berbelas kasihan timbul. Ada sesuatu yang dia mau kerjakan. Ada sesuatu timbul dalam hati. Ada sesuatu perasaan, ada sesuatu pemberian yang dia berikan. Bahkan pemberian itu bukan hanya cuma mahal atau murah. Bukan itu dasar alasannya. Tapi pemberian yang keluar dari dalam hati. Banyak kali orang datang sama kita mungkin. Sebenarnya mereka nggak mau minta uang kita. Mereka nggak butuh harta kita. Tapi mereka cuma butuh kita doakan mereka. Mereka cuma butuh kita dengerin mereka. Mereka cuma butuh mereka dimengerti dan dihargai. Kalau kita mengerti akan hal ini, saudara, belas kasihan, maka percayalah, maka Yesus pasti tidak akan mungkin berkata bahwa ya aku butuhkan belas kasihan bukan persembahan, tapi Yesus akan berkata, mari hambaku yang baik dan setia. Karena ayat ini menunjukkan seorang Samaria kalau dia tidak punya belas kasihan sama orang Yerusalem, dia tidak bakalan tolong orang itu. Tetapi karena dia memiliki belas kasihan inilah sebagai motor penggerak di dalam kemurahan hati. Kalau saudara punya belas kasihan kepada orang, percayalah, tanpa saudara disuruh, saudara berinisiatif langsung. Ketika saudara berkemurahan hati sama orang penuh dengan belas kasihan, tanpa orang komentar, mungkin bisa jadi saudara kehilangan sesuatu, habis segala sesuatu. Tapi ada sesuatu dalam hatimu, kebahagiaan. Ada sesuatu ketenangan, ada sesuatu damai yang kau bisa beli. Itulah kemurahan hati. Bahkan termasuk di dalam pun, ketika orang itu tidak minta apa-apa, tapi engkau ingat orang itu, siang malam kau berdoa untuk dia. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, apa dampak ketika seorang berbelas kasihan? Saudara, ternyata ketika seseorang berbelas kasihan, Alkitab berkata begini, bahwa dalam Amsal pasal 14 ayat 21, Amsal pasal 14 ayat ke-21 berkata, ketika seseorang berbelas kasihan, maka orang itu sedang disebut dengan berbahagia. Dia katakan begini, Amsal 14:23, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Waktu saudara berbelas kasihan kepada orang, maka saudara akan berbahagia. Seperti yang saya bilang tadi, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang gak bisa saudara ukur dengan uang, dengan apapun. Tapi saudara merasakan sungguh kebahagiaan yang itu yang membuat engkau bisa rela melakukan segala hal. Saudara. Bahkan saudara, dalam Amsal pasal 19 ayat 17 dia bilang begini. Saudara, Amsal 19 ayat 17 begini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan dan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi saudara, waktu saudara berbelas kasihan kepada orang, lalu kemudian orang mungkin tidak bisa buat apa-apa sama engkau. Dia cuma bilang terima kasih sama engkau. Sorry. Dia cuma bisa bilang terima kasih sama engkau. Lalu kemudian dia cuma hanya mungkin meneteskan air mata pulang. Tapi sampai di rumah dia cuma bisa berdoa. Percayalah saudara sedang memiutangi Tuhan. Dan satu kali kelak Tuhan akan mengembalikan apa yang saudara kerjakan, lakukan. Sebab Tuhan tidak pernah berhutang kepada manusia. Makanya saudara, ketika kita berbelas kasihan kepada orang, kita bermurah hati kepada orang, percayalah begini, bahwa waktu kita melakukannya itu, kita bukan lakukan untuk diri kita, tapi kita sedang melakukannya seperti firman Tuhan katakan. Bahkan Mazmur berkata, waktu kita berbelas kasihan dan menolong orang, Tuhan memberkati kita, bukan cuma diri kita,
tapi sampai ke anak cucu kita. Dalam Mazmur 37 ayat 26. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita mari kita bermurah hati kepada siapapun. Lebih khusus dalam kondisi-kondisi hari ini yang saudara hadapi. Saudara, mari kita berbelas kasihan, mari kita bermurah hati kepada tetangga kita, saudara kita. Bahkan kita ngelihat bahwa jangan jadikan mereka sebagai objek. Ketika sudah mengalami penderitaan lalu kemudian kita tambahin lagi, cari kesempatan, tidak. Tapi mari kita bermurah hati melihat itu sebagaimana Tuhan melihat bahwa Tuhan berkemurahan kepada dia. Dan Ibrani 13 ayat 16 berkata, inilah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara. Hal yang kedua dari kisah yang Bapak Ibu baca dalam Lukas pasal yang ke-10, hal kedua yang Bapak Ibu bisa dapatkan, temukan adalah begini. Ternyata ketika seseorang bermurah hati, maka orang itu pasti akan suka menolong. Dia suka berbuat baik. Ya. Tahukah saudara bahwa kebaikan yang kita lakukan itu bukan cuma sekedar kebaikan yang untuk maaf bicara, cari nama, maaf bicara punya kepentingan. Tetapi kebaikan yang kita lakukan itu dasarnya dari murah hati, itu membuat orang terberkati. Bahkan mungkin satu saat orang bisa ingat, sekalipun kita sudah lupa dengan apa yang kita lakukan. Tapi mereka ingat terus. Bahkan mungkin itu menjadi dorongan motivasi bagi mereka. Untuk apa? Satu kali kelak aku harus bisa melakukan seperti itu juga. Dan kemudian waktu aku melakukannya, maka mungkin siapa tahu satu saat, kita nggak tahu kapan, tiba-tiba orang itu bisa mengembalikan apa yang kita lakukan. Saudara, kenapa? Sebab hidup ini seperti roda yang berputar. Satu saat kita berada di atas, tapi satu saat kita bisa di samping dan satu saat kita di bawah. Dan pada waktu selama kita berada di atas, mari kita belajar bermurah hati dengan suka menolong orang. Saudara, ketika orang Samaria ini turun lalu kemudian menolong orang Yahudi ini, saudara, maka timbullah dalam hati orang itu bagaimana dia mau menolong, saudara. Saudara, ketika seseorang berbuat baik atau suka menolong, maka itu adalah salah satu buah daripada roh bagian daripada buah Roh Kudus, yaitu kebaikan. Kebaikan dalam hal suka menolong itu bukan dibuat-buat, punya tujuan terselubung. Sebab saudara, ketika seseorang melakukan kebaikan suka menolong, dasar motor penggeraknya itu adalah karena ketika orang itu punya yang namanya kepentingan Kristus di atas segala-galanya. Kepentingan Kristus itu tidak pernah mementingkan diri sendiri. Tapi kepentingan Kristus adalah bagaimana untuk semua manusia. Makanya orang yang suka menolong atau orang yang suka berbuat baik, dia tidak pernah pikir dirinya. Ketika dia tolong orang mau bilang terima kasih sama dia, orang tidak pernah menghargai dia, orang tidak pernah say hello sama dia. Dia tetap tolong orang, dia tetap suka bantu orang, dia tetap berbuat baik sama orang. Mungkin kadang-kadang dikhianati orang, dibenci orang, dibilang orang cari muka dan sebagainya, dia tetap berbuat baik. Saudara, kalau orang sudah benci sama saudara, nggak usah saudara buat baik. Baru saudara gerak kanan aja sudah dilihatin, gerak kiri aja sudah dilihatin. Saudara bikin status, selalu dia anggap status saudara adalah saudara pasti sedang bicarain dia. Padahal kita sedang bicara diri kita. Saudara.
Kita ngomong apa, itu selalu awalnya bagi orang yang sudah benci sama kita. Awalnya dia kasih ambung, tapi kemudian dia banting. Ngomong di status Facebook atau di mana saja. Oh iya baik, terima kasih. Tapi habis itu diembel-embelin. Yang diembel-embelin ini jauh lebih banyak ceritanya daripada apa yang mungkin saudara lakukan. Itu kalau orang sudah benci. Tapi kalau orang baik, orang suka menolong, saudara, sekalipun diomongin, sekalipun dibilangin, dia tetap melakukan kebaikan. Sebab apa? Dia tahu bukan cuma hanya ini yang dia kerjakan, tetapi ada begitu banyak orang yang membutuhkan kasih. Sebagaimana Kristus mengasihi semua manusia. Oleh karena itu saudara, teruslah berbuat baik. Saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, waktu kita berbuat baik, maka mungkin yang seperti yang saya bilang tadi, satu saat kita nggak tahu kapan itu, tapi pasti akan menghasilkan buah kebaikan bagi kita. Pada satu saat ketika Petrus dan Yohanes itu berada di satu tempat, tiba-tiba ada seorang wanita yang bernama Tabita yang disebut dengan Dorcas. Itu dalam Kisah pasal 9 ayat 36 sampai 39. Itu dikisahkan dia mati. Waktu dia mati, tiba-tiba para janda yang banyak ditolong oleh Dorcas. Pada zaman itu ada banyak orang-orang murid Kristus, mereka miskin. Mereka punya apa, mereka kelebihan, mereka bagi supaya yang kekurangan bisa ditutupi oleh yang lebih. Nah, Dorcas ini punya kelebihan, suka jahit baju. Waktu selama dia hidup, ada oma mungkin datang, kasihan nah saya. Lalu kemudian Dorcas cari, lihat ada kain, oh dia bikin. Lalu oma, ini ada satu oma, waduh senangnya, bukan main itu oma. Pada waktu dia sakit, lalu kemudian meninggal, pasti semua oma ini nangis, semua orang ini merasa kehilangan. Karena apa? Karena ada seorang muda yang masih energik, masih punya tenaga, masih punya kemampuan. Itu dipanggil Tuhan, mungkin harapan mereka hilang. Tiba-tiba mereka dengar ada Petrus dan ada Yohanes. Lalu dia suruh ada dua orang itu, cepat kamu pergi ke sana, panggil Petrus. Ya. Tapi saudara tahu, ketika Petrus dipanggil ternyata Dorcas atau Tabita ini mati. Tapi semua wanita-wanita itu menangis. Mereka bercerita mungkin sama Petrus, kasihan anak ini anak baik, suka tolong kami. Setiap hari kadang-kadang saya sakit dia jagain saya, dia bikin saya baju. Ini baju yang dia bikin satu-satunya mungkin, tapi ini paling bagus dengan kualitas yang terbaik. Dia mungkin gak mau terima uang, sebab apa? Dia tahu keadaan saya dan sebagainya. Dan semua mungkin oma-oma itu bercerita tentang keberadaan daripada Tabita. Kemudian timbullah daripada Petrus dan Yohanes memiliki, lihat orang ini rasanya ada, waduh, sangat-sangat menyesal atau sangat-sangat berduka karena hal itu. Lalu kemudian saudara, lalu Petrus dan Yohanes bilang, kalian pinggir. Lalu pada waktu itu Petrus dan Yohanes berkata, hai Tabita, bangunlah. Pada saat itu Tabita bangun dari kematian. Dia hidup. Saudara, tahukah waktu kita berbuat baik, mungkin tidak ada orang yang mencatat segala kebaikan kita sebagai seorang pahlawan. Tetapi ada buku kehidupan yang terus mencatat apa yang kita lakukan. Kita melakukan kebaikan bukan karena kita mau dapat upah. Tapi kita melakukan kebaikan karena memang Tuhan sudah menolong saya. Tuhan sudah berbuat baik kepada saya. Tuhan sudah menyertai saya. Ada banyak kebaikan Tuhan yang saya bisa rasakan. Dan kemudian saya kalau hidup hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, maka seharusnya saya kembalikan lagi kepada Tuhan. Kalau kita mengerti akan hal ini saudara,
Percayalah, dimanapun saudara berada, siapapun saudara bantu, siapapun saudara tolong, pasti apa yang kau tolong, apa yang kau kerjakan, itu mengandung sesuatu benih ilahi yang akan tumbuh. Karena apa? Karena Kristuslah yang mengerjakannya lebih jauh. Saudara kekasih dalam Tuhan, tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa pada waktu kita berbuat baik, itu efek perbuatan baik kita itu menular kepada orang lain. Kita mengalami kebaikan dari Tuhan, kita bagi kepada orang. Orang lain mengalami kebaikan daripada kita, dia bagi dari orang. Orang itu mengalami kebaikan dari orang sebelumnya, terus berbagi. Kalau seandainya semua dunia bisa melakukan akan hal ini, saya mau berkata bahwa sungguh indah dan mulia. Saudara. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kalau kenyataannya tidak demikian, saya ingin mengajak saat ini, hari ini, yuk kita berkemurahan hati dengan berbuat baik. Suka tolong orang, bantu orang. Jangan hitung-hitungan sama orang, saudara. Tetapi saudara sungguh melihat seperti Tuhan melihat. Mari kita lihat cuplikan yang satu ini. Biarlah melalui cuplikan ini Bapak Ibu semakin dibukakan bahwa sungguh ada upah dalam kita menolong dan berbuat baik. 别跑！你给我站住！你小偷啊你啊！我看你偷什么？你偷这个干什么呀？问你话呢，说呀你！我问你话呢，你说呀你！我问我妈。哎，行了行了行了，以后不许偷了。丫头，端几个包子过来。哎，来了，里边坐。爸，啊，来吃吧。
Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ternyata orang yang bermurah hati itu tidak tunggu nanti. Tapi orang yang bermurah hati itu melakukannya sekarang. Tidak tunggu besok, tidak tunggu lusa, tapi sekarang. Sebab apa? Sebab orang yang berkemurahan hati itu adalah orang yang tahu ini momennya, ini waktunya. Kita sering nyanyi begini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Betul Bapak Ibu? Kalau saya balik, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Sampai Minggu, lalu kemudian Senin balik lagi, harinya Tuhan. Itu berarti dari saudara bangun hari Senin sampai tutup mata bangun lagi sampai hari Minggu, tutup mata bangun lagi sampai hari Senin. Itu berarti semua hari itu harinya Tuhan. Artinya itu ada kesempatan untuk saudara terus melakukan kemurahan hati. Nah, kaitan dengan itu Bapak Ibu sekalian, izinkan saya kasih contoh bahwa kemurahan hati itu tidak tunggu besok, tetapi sekarang. Sebab apa? Kesempatan belum tentu datang yang kedua. Kalaupun juga kesempatan datang kedua, itu karena kasih karunia Tuhan kepada saudara dan saya. Dikasih kesempatan lagi. Tapi kalaupun juga kita tidak, tapi kalau kita mau beranggapan bahwa saya gak punya kesempatan untuk besok, mungkin besok sudah lain lagi. Maukah ketika kita tahu itu, kita segera melakukannya. Mari buka dengan saya Yohanes pasal yang ke-6. Sebelum saya akan tutup dan kita akan bersama-sama berdoa. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, itu dikisahkan tentang, yaitu Tuhan Yesus kasih makan 5 roti dan 2 ikan. Pada saat itu orang datang ikut Yesus, lalu kemudian Yesus bilang, kasihan mereka belum makan. Lalu kemudian Tuhan Yesus, murid-murid dengar itu, lalu murid bilang, kalau gitu Pak suruh mereka pulang. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan suruh mereka pulang, kasih mereka makan. Murid bilang, dapat di mana makanan segini banyak Pak? Nggak mungkin. Tapi Tuhan Yesus bilang, kasih mereka makan. Apa yang ada sama kamu? Lalu murid-murid coba cek dan sebagainya, ternyata murid-murid juga sudah habis persediaannya. Lalu kemudian ada seorang anak kecil yang masih bawa bekal, lalu kemudian dia kasih bekal itu, dia tunjukkan. Ada 5 roti dan 2 ikan. Pada waktu anak kecil ini bawa kepada Yesus, lalu Yesus berdoa, dibagi. Kemudian Alkitab berkata semuanya makan sampai kenyang. Dihitung, cuma hitung laki-laki aja 5.000, tidak termasuk perempuan, tidak termasuk anak-anak. Saudara. Kemudian setelah selesai itu dikumpulin, ada dapat 12 bakul. Nah, saudara, saya mau bagi ceritanya itu begini, saudara. Sebenarnya anak kecil ini punya kesempatan untuk dia tidak mau kasih. Sebab apa? Itu bekalnya. Dia seharian jalan, lapar. Kalau anak yang egois, itu dia pasti tidak mau kasih. Ini untuk saya. Bahkan mungkin kalaupun juga dia kasih, minimal dia ada sisa untuk dia. Tapi Alkitab berkata anak ini punya 5 roti 2 ikan. Semuanya dia kasih sama Tuhan. Dia beri sama Tuhan. Untuk apa? Supaya semua orang bisa makan. Bukankah anak ini berkemurahan hati? Seorang anak kecil tapi bisa bermurah hati. Kalau mau jujur, seandainya mungkin dibanding kita bisa kalah sama anak ini. Dia bisa kasih semuanya, dia berkemurahan hati. Dia tidak tunggu nanti, sebentar ya aku kenyang dulu ya, sebentar ya aku ambil 1 dulu ya, sisanya enggak. Dia kasih semuanya sama Tuhan. Saudara,
Dia tidak tunggu besok, lusa, tapi sekarang saat itu dia kasih. Waktu anak ini memberikan kasih saudara 5 roti dan 2 ikan, Alkitab berkata Tuhan memberkati. Kenapa saudara? Sebab dari seorang anak kecil yang bermurah hati memberikan. Awal saya tadi sampaikan, ketika seseorang bermurah hati, tidak lihat status, tidak lihat gender, tidak lihat usia, tidak lihat pengalaman, dan tidak lihat itu musuh atau kawan. Tetapi ketika seseorang berkemurahan hati, maka orang memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara tahu dari kisah itu bahwa ada sisa 12 bakul. Alkitab berkata setelah selesai itu Yesus suruh murid-muridnya langsung pergi ke seberang. Otomatis tidak mungkin bawa 12 bakul. Sebab kalau bawa 12 bakul kapal tenggelam. Tapi siapa yang bawa? Ya pasti anak itu. Kenapa? Anak itu yang memberi, anak itu yang menuai. Jangan saudara bermimpi, saudara akan menuai, kemudian karena kalau saudara tidak berkemurahan hati. Jangan saudara bermimpi, saudara mau kasih Tuhan sebagai pancingan supaya saudara dapat yang besar. Itu bukan kemurahan hati, itu gambling namanya. Murah hati adalah saudara beri, saudara tidak punya kepentingan Tuhan balas sama saya, Tuhan kembalikan kepada saya, Tuhan mau kasih berkat sama saya, itu urusan belakang. Saudara gak punya pusing soal hal itu. Sebab orang yang berkemurahan hati pasti akan berkata gini, aku beri pada Tuhan sekalipun Tuhan tidak mengembalikan sama aku tidak marah, aku tidak kecewa, aku tidak putus asa, aku tidak ngambek. Aku tetap setia dan terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah seorang anak yang berkemurahan hati. Itulah orang yang berkemurahan hati. Saudara tahu efek daripada orang yang bermurah hati? Kisah tentang Boas. Dia bermurah hati sama Ruth. Dia tahu kondisi Ruth, Naomi yang kondisinya miskin. Dia hanya cuma ngomong sama anak buahnya, sisain makanan, biarkan dia ambil. Supaya apa? Untuk hidupnya. Padahal kalau dipikir apa sih artinya itu ceceran-ceceran yang dikasih. Itu ceceran-ceceran yang dikasih mungkin ibaratnya sudah ndak laku, sudah ndak layak. Tapi diizinkan, dikasih. Tapi saudara tahu, karena kemurahan hati Boas, justru Alkitab berkata dari keturunan Boas melalui Ruth lah. Akhirnya hadir Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dari seorang tua nenek moyangnya yang berkemurahan hati, turun sampai kepada generasi di bawahnya. Mungkin kita nanti sudah tutup mata bahwa kita tidak melihat apa yang dialami oleh anak cucu kita. Tapi Alkitab berkata seperti yang saya sampaikan, Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang yang berkemurahan hati. Kalau Tuhan sudah berjanji tidak pernah berhutang, dia akan membalas. Maka maukah hari ini saudara juga berkemurahan hati? Tidak tunggu besok, tidak tunggu lusa. Apa yang saudara kerjakan, kerjakanlah. Apa yang saudara bisa lakukan, lakukanlah. Apa yang saudara buat, buatlah saudara. Sekalipun saudara mau kasih tapi karena kondisi tidak memungkinkan, saudara cuma bisa Tuhan jamah orang itu. Itu sama artinya dengan saudara berkemurahan hati. Saudara, hari ini Tuhan mau biarlah kita semuanya berkemurahan hati. Sebelum saya tutup, biarlah saudara mari kita lihat cuplikan yang satu ini. Biarlah cuplikan satu ini menjadi berkat bagi kita semuanya. The little boy of 13 was on his way to school. He heard a crowd of people laughing and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. The hours passed so quickly, the day turned into night.
wasn't sure what good it'd do. There were thousands to be fed, but he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, "Take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all to feed them all." I often think about that boy when I'm feeling small, and I worry that the work I do means nothing at all. But every single tear I cry is a diamond in his hand. Every door that slams in my face, I will offer up in prayer. So I'll give you every breath that I have. Oh Lord, you can work miracles. All you need is my amen. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. I hope it's not too small. I trust in you. I trust in you. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. No gift is too small. Saya percaya lewat apa yang Bapak Ibu saksikan, biarlah ini menjadi rema dalam hidup kita. Firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini. Maukah engkau jadi teladan bagi orang di sekitarmu dengan berkemurahan hati, bermurah hati. Sebab murah hati itu gaya hidup orang percaya, sebagaimana Yesus mengajarkannya. Sebab murah hati itu adalah kehendak kerinduan Tuhan, supaya kita juga sama seperti Kristus berkemurahan hati. Orang Samaria berkemurahan hati, bahkan Alkitab berkata dia kasih tahu sama penginapan, kalau ini kurang nanti aku datang, aku bayar. Tidak ada orang yang bisa dipercaya demikian kalau bukan dia tahu ini orang baik. Waktu saudara berbuat kebaikan, orang bisa lihat ini orang baik. Bahkan mungkin dia bisa percayakan hartanya untuk engkau. Karena apa? Dia tahu ini orang yang bisa dipercaya. Mari kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan, dan biarlah kita mau hari ini sungguh-sungguh belajar bermurah hati.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Layani Tuhan lewat kemurahan. Sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakai hidup kami ya Tuhan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi mari katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kalau saudara berkata firman Tuhan itu untuk saya bukan untuk orang lain, bolehkah saudara mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada, kita akan berdoa. Bapa, lihat setiap tangan yang terangkat. Dimanapun saudara kami ini berada, mereka melihat ini. Tuhan, kami berdoa kemurahan hatimu turun sama mereka. Kebaikan hatimu turun sama mereka. Tuhan, mungkin mereka gak punya apa-apa seperti janda di Sarfat. Kami cuma hanya punya tepung 1 genggam. Lalu kami punya minyak. Tapi setelah itu kami akan mati. Tetapi mereka membawa kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa ini yang terbaik. Tuhan berkati mereka. Jadikan tepung dalam tempayan. Waktu mereka bawa itu tidak pernah habis. Minyak dalam buli-buli di rumah mereka tidak pernah habis. Mereka dikelimpahi dengan kelimpahan Tuhan. Mereka dilimpahi dengan anugerah kebaikan Tuhan. Tentu dalam hal ini dimulai mereka sadar bahwa yang menggerakkan itu adalah Kristus. Yang memberikan mereka belas kasihan. Lalu kemudian mereka bukan mencari muka, bukan mau mengharapkan apa-apa, tidak. Tapi semata-mata karena mereka mengasihi Tuhan. Semata-mata karena mereka tahu bahwa hidup mereka sudah dibayar, dibeli oleh Tuhan. Semata-mata mereka sadar bahwa kalau sampai hari ini saya masih bisa hidup, itu karena kemurahan hati Tuhan. Sehingga saya pun juga harus melihat setiap orang, setiap pribadi. Itu bukan sebagai hal yang membuat saya mencari kesempatan, tapi sebagai cara Tuhan
Untuk saya menunjukkan bahwa Tuhan berkemurahan hati kepada saya. Dengan cara demikianlah, makanya Tuhan berkata bahwa waktu kita mengerjakan kemurahan hati, maka kita akan sempurna sama seperti Tuhan. Tuhan, kami berdoa, materaikan firman ini. Biar setiap anak-anak-Mu ketika mereka melakukannya, keluar dari dasar hati yang mengasihi Tuhan, melihat jiwa. Tetapi Tuhan juga mau biar waktu mereka berkemurahan hati, hikmat Tuhan juga turun sama mereka. Hikmat Tuhan juga ada sama mereka. Sehingga Tuhan, nama-Mu dipermuliakan melalui hidup mereka. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Materaikan firman ini dalam hidup mereka. Biarkan mereka terus Tuhan. Biarkan mereka ngalami. Dan beberapa waktu ini 3 menit, bolehkah Bapak Ibu berdoa masing-masing? Mohon sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Kalau engkau ngalami hari ini kekurangan, enggak apa-apa, jujur ngomong, Tuhan aku juga ngalami kekurangan. Aku tahu aku gak bisa. Tapi kemudian ketika Tuhan bicara, kamu bisa berdoa. Lakukan itu, gak usah tunggu besok, gak usah tunggu yang lain. Kalau Tuhan bilang, ambil ini, kerjakan ini, lakukan. Percaya, Tuhan tidak pernah berhutang sama engkau. Kalau Dia berjanji, Dia pasti akan tepat. Dengar doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Dengar, 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 dengar Tuhan. Ini doa kami kepada Engkau. Ini permohonan kami sama Engkau. Biar setiap kami, seluruh jemaat-Mu, mulai hari ini berkemurahan hati. Berkemurahan hati. Mereka memiliki belas kasihan yang dasar dari motor-motor penggerak kemurahan. Mereka berbuat baik, suka menolong orang. Dan mereka tidak tunggu besok atau lusa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di akhir daripada ibadah hari ini, kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu. Kota kami Balikpapan, negara kami Indonesia. Biar anugerah kebaikan-Mu Tuhan turun. Kasih karunia-Mu Tuhan turun. Ekonomi Indonesia akan bangkit. Balikpapan akan sejahtera. Covid akan mulai berangsur-angsur hilang. Imun tubuh daripada semua masyarakat Indonesia akan kuat, akan kuat, akan kuat, akan kuat. Sehingga Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, dipermuliakan, dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat-Mu, Gebisangkakala Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati suami istri, anak-anak di dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan mereka, kekuatan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan hubungan mereka semuanya. Kami minta dalam nama Yesus, Engkau memberkati, Engkau menolong. Bahkan hari-hari ini cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Mereka yang memulai usaha, mereka yang mau mengerjakannya atau sudah mengerjakannya, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati, cukupkan segala sesuatu. Cukupkan. Tuhan, kami berdoa, anugerah kebaikan-Mu biarlah turun melimpah kepada mereka dari hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, makasih Yesus. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian mulai hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati saudara. Shalom.